Halo guys, welcome back to another daily coding videos dari dosen ngoding, dan kali ini kita finalisasi ya. Sorry, agak lama kemarin garapnya. Ini sebenarnya sudah selesai sih materinya dari kemarin-kemarin, cuma ada beberapa kesibukan yang membuat nggak bisa ngetek video. Oke, main apa kita hari ini? Hari ini kita main bottom navbar. Jadi ini adalah bagian the last series ya dari mana nih? Dari Flutter Super Basic Series kita. Ini kalau yang di nonton di HP kekecilan nih. Nih, jadi kita udah panjang list view sampai terakhir di bottom navbar, dan harapannya nanti dengan ngikutin series ini teman-teman sudah bisa punya basic knowledge dalam membuat aplikasi di Flutter. Dan yang saya buat sekarang nanti setelah ini adalah starter code-nya untuk yang integrate sama API. Jadi ada API-nya, ada Flutter-nya, ada front end-nya. Nah, nanti kita bakal bahas di sneak peek di premium course selanjutnya seperti apa. Tapi ini masih untuk free, silahkan teman-teman nikmati, silahkan teman-teman enjoy, dan kalau teman-teman mau support jangan lupa ya terus mendukung saya membuat tutorial-tutorial yang berkualitas dengan menjadi member, jadi subscriber, nge-like dan nge-share video ini ke teman-temannya sehingga banyak yang nge-reach. Nah, oke, kita ngobrolin hari ini tentang bottom navbar ya. Bottom navbar itu secara hierarkis gitu ya. Hierarkis itu kakeknya itu stateful widget. Jadi kita nggak mungkin bikin bottom navbar tanpa stateful widget. Kemudian ada scaffold. Nah, jadi juga nggak mungkin kita bikin bottom navbar nggak ada scaffoldnya. Nah, ini teman-teman basic ya. Terus nanti masuk ke bottom navbarnya. Di dalam bottom navbar nanti bisa kita lakukan adalah ada 3 hal. Pertama, buat bottom navbar widgetnya. Kemudian kita bisa nge-setup indikator selected-nya seperti apa, konten navigasinya seperti apa. Jadi bottom navbar itu kan ada 1, 2, 3 atau berapa gitu di bawah yang bisa diganti-ganti. Indikator selected ini membutuhkan state, makanya di sini dia bakal minta yang namanya stateful widget. Jadi kalau nggak pakai stateful widget nggak ada state-nya, jadi sulit nanti untuk nggak bisa, malah nggak bisa untuk di setup ini state yang mana gitu ya. Kemudian konten navigasinya terserah, nanti kalau kita misalkan punya 3 bottom navbar, maka nanti kita punya 3 konten navigasi. Kemudian nanti si bottom navbarnya bisa kita modif elevation-nya, kita bisa modif ukuran icon-nya, kita bisa modif selected item-nya yang seperti apa. Untuk tutorialnya teman-teman bisa baca di sini, bottom navbar class, bisa di sini, bisa di sini. Macam-macam bentuk bottom navbar bisa teman-teman cari di sini, bisa inspired dari sini, tapi jangan lompat ke sini dulu. Kita masuk di sini nih, Log Rocket. Ini bagus banget blognya. Jadi nanti teman-teman bisa baca di sini dan bisa belajar di sini juga nih. Nih, oke. Apa yang mau kita mainin hari ini? Kita mainin ini. Nih, coba lihat hasilnya. Nih, kita punya satu halaman. Sorry, gini ini ya. Biar kelihatan kayaknya gini. Mudah-mudahan udah kelihatan ya. Nah, kita punya satu halaman, ada home, ada activity, ada profile. Nah, kayak gini nih, gimana bikinnya? Ini bikinnya pakai bottom navbar. Nih, teman-teman. Nah, saya udah agak lupa nih codingannya kemarin. Jadi kita mulai dengan membersihkan dulu ya. Terus ini kita bersihin biar hafal codingannya ya. Body bottom navbar, sebentar. Ini bottom navbar dibuang. Ini home screen stateful widget juga kita buang. Tas. Nekat-nekatan aja. Ini kita bodinya kita ganti dengan container. Tada. Apa yang terjadi? Nah, hilang. Oke. Nah, sekarang kita bisa follow up konsepnya. Satu, kita punya stateful widget dulu ya, stateful widget, kemudian dalamnya ada scaffold widget, dan di dalamnya itu baru kita punya bottom navbar. Oke, sekarang kita cek dulu, kita udah punya belum stateful widgetnya? Nih, sudah punya. Oke, kita udah punya belum scaffoldnya? Nih, sudah punya gitu ya. Nanti barulah kita bicara tentang bottom navbar. Di dalam bottom navbar itu adanya bagian dari si scaffold. Coba kalau teman-teman lihat scaffold nih. Scaffold punya yang namanya properties bottom navbar kalau nggak salah. Nah, bottom navbar ini mintanya widget. Widgetnya apa? Nanti kita bisa cek lebih dalam ya. Ini nggak usah. Nah,
Si bottom navbar itu bisa teman-teman ikutin tutorial yang ini gitu ya. Nih, what is bottom navbar in Flutter gitu kan. Nah, nih, bottom navbarnya adalah anak dari scaffold-nya, properti dari scaffold nih sama. Kita bisa bilang properties, bisa bilang apa ya? Ya, properties lah namanya ya. Gitu. Nah, gimana? Ya kita bisa tambahin bottom navbar ya. Sekarang kita coba ikutin tutorialnya. Container, kita bisa kasih sini bottom navbar. Bottom navbarnya kita bisa di sini bottom navigation bar item. Nah, widgetnya ini. Bisa bottom navigation bar nanti punya anak items gitu kan. Oke, bottom navigation bar. Nah, ini kita ikutin aja nih dulu nih. Ini rekomendasinya Copilot nih, saya nggak tahu nih. Nih, biarin dulu. Nah, ternyata kita punya ada home, ada activity, ada profile. Dibuatin sama dia. Buat teman-teman yang nggak punya Copilot, nanti bisa pelajarin pelan-pelan gitu ya. Ini sebenarnya juga nggak perlu nih. Nih. Oh, bisa gini ya, harus gini ya. Coba sih, cek contoh. Oh ya udah, ngikutin aja. Jadi bottom navigation bar punya properties namanya items. Items ini adalah array of widget nih, array of bottom navigation bar item. Bottom navigation bar item sendiri itu adalah sebuah widget juga, gitu ya. Nah, di sini bottom navigation bar item itu butuh ininya, icon, label. Nah, misalnya kan kita mau bikin yang ada labelnya, bisa kita kasih label. Kalau kita nggak mau ada labelnya, kita bisa buang labelnya. Sebentar. Bottom navigation bar item. Sebentar. This label, oke. Kayaknya kalau nggak ada labelnya semua gitu. Must have a null label item. Oke. Gini kah? Oh. Ternyata labelnya kayak gini mintanya. Aneh ya. No problem. Coba kita lihat nanti ya. Kita kebalikin dulu aja ke awal. Jadi teman-teman bisa tambahin icon, bisa tambahin teks. Icon juga ada. Oke. Nanti bisa kita cek ya. Nah, ini sini kita punya icon, kita punya tapi ini kan belum bisa ke setup. Kenapa? Karena belum kita set itemnya. Jadi selected itemnya belum kita setting nih. Nah, ini harus kita setting. Nyetingnya itulah tadi yang pakai butuh yang namanya state ini tadi. Jadi makanya dia ada di stateful widget. Nah, gimana nyetingnya? Ya, kita lihat aja tutorialnya. Nah, di sini dia bikin integer selected index, kemudian nanti dia current indexnya apa gitu ya. On top dia apa gitu ya, per itemnya. Jadi di bottom navigation bar-nya, di widget yang bottom navigation bar nih. Ya. Oke, sekarang kita bikin aja dulu. Karena kita ada di stateful widget, nah ini kan nggak jelas ya di tutorialnya. Nah, di sini nih, taruh sini nih. Selected index, oke, dan kita perlu dia pakai on tapped item. Oke, gini. Current index. Jadi di bottom navbar-nya gitu ya. Di sini nih, di sini bottom navigation bar-nya ini. Kita tambahin itemnya di sini. Selected-nya, current index-nya ini. Current index-nya diganti sekarang nih. Underscore selected index, misalkan kayak gitu. Nah, kita cek. Nah, selected index-nya kan 0 ya. Kalau kita ganti jadi 1 di sini, nanti dia bakal ke activity itu. Nih, yang selected activity nih sekarang. Kalau kita naikin 2, yang selected sih profile, gitu ya. Kalau kita taruh 3, nah nanti ngamuk dia. Tuh, error. Kenapa? Out of index ya. Array of bounds kalau di C++. Nah, nih. Kita masuk sini. Nah, masuk sini udah aman. Sekarang current index yang sudah. Selected indexnya apa? Selected indexnya on tab nih. On bottom navigation bar tapped. Ini kan kayak saya punya function on tapped-nya mana? Tapped-nya nih. Nah, di sini kita set state. Set-nya adalah selected index sama dengan index gitu. Nah, kalau sekarang kita klik, udah pindah, udah bisa pindah, udah dynamic. Tapi kalau ini yang nggak kita kasih, ini nggak mau jalan. Ya udah keklik gitu doang, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah, ini kita ganti. Nah,
Inilah gunanya kenapa kok kita perlu pakai yang namanya stateful widget. Jadi kalau di video-video sebelumnya saya bilang better pakai stateless gitu ya. Hati-hati, jangan percaya gitu ya. Nih, jadi kalau kita butuh bottom navbar, dia mintanya stateful widget. Oke. Itu udah. Sekarang kita lanjut. Selected index, set state, udah, no problem. Nah, ngedisplay halamannya seperti apa? Nih, kita bisa bikin list of widget seperti ini, terus nanti di scaffold-nya kita panggil gitu kan. Nih, itu bisa juga. Kita bisa di sini, di stateful-nya nih. Ini kan di selected index, create list of widget for bottom navbar. Nih ya, buat yang belum punya AI ya, mohon maaf nih. Saya kalau kalau mau dibikin ngetik satu-satu itu kelamaan dan saya sering salah kalau ngetik gitu kan, maklum sudah tua gitu kan. Jadi saya pakainya Copilot. Jadi teman-teman jangan menolak AI lah. Nanti dicoba aja, pasti bisa kepake. Pasti ada manfaatnya gitu. Tapi dievaluasi juga codingannya. Dia si AI-nya cuma asisten aja gitu kan. Current index ini udah container. Jadi di kontennya ini nih kan body center gitu kan misalkan. Childnya apa? Nih childnya adalah ini gitu kan. Sekarang kita cek. Kita punya container. List of-nya ini adalah teks gitu ya. Teks doang. Nah sekarang kita tambahin. Aduh ini codingannya udah keribu ini. Gak enak dilihat ini. Ini bisa dikecilin aja nggak sih? Nah udah. Kan ini loh. App bar kecilin. Nah. Nih. Sekarang kita punya container, kita ganti dengan center, widget center. Widget center punya child, punya anak. Anaknya apa? Anaknya tadi adalah apa nih variabelnya? Widget option. Nah nih, underscore widget options, element add selected index. Nah, kalau sekarang kita ganti, pindah nih, tuh, activity, profile, home, activity, profile. Jadi ingat ya konsepnya. Dia harus stateful widget, punya scaffold, punya bottom navbar punya widget ya. Nah, bottom navbar widgetnya punya konten navigasinya. Konten navigasinya yang tadi kita buat nih. Nih, jadi konsepnya sudah ke cover nih pelan-pelan nih, widget optionnya udah ada di sini gitu kan. Habis gitu, apa lagi? Nah, ini udah bisa nih ya. Udah pindah-pindah, terus ini sesuai gitu kan. Kita bisa custom, bisa custom nih. Bottom navbarnya mau dikasih apa? Sorry. Nah, ini masalah hiasan aja sih. Hiasan hubungannya sama nanti anak UI UX gitu kan. Biasa aja kalau anak programmer bilang UI UX-nya sucks gitu. Itu biasa aja, enggak apa-apa. Nanti kamu yang anak UI UX bilang gaya ngodingmu juga sucks gitu. Biasa aja. Gelut-gelut aja enggak apa-apa gitu kan. Seru itu nanti. Sebentar. Kita mau bahas bottom navbar, terus kita kasih background color. Ini apa nih? Ya tutorial aja, color blue action. Oke. Wait. Color dot colors dot blue accent. Nah. Tuh, jadi jelek. Yellow. Ya, jadi norak. Red. Ya, ginilah ya kan. Ini adalah bukti saksnya seorang programmer kalau bikin UI UX. Jadi nggak masalah. Serahkan pada ahlinya. Walaupun kita saling ngomong, saling hujat gitu. Nggak apa-apa, yang penting garapan selesai. Dot, apa ya? Gak usah ada lah ya, wes ngono aja lah. Nah, yang penting bisa kelihatan gitu kan. Elevation, kalau elevation itu masalah ininya. Apa namanya? Bordernya. Nih kan ada border. Sini kita setup elevation jadi 0, nanti dia nggak ada bordernya. Nih ada aplikasi yang kadang-kadang itu teman-teman kita itu yang di UI UX ngedesainnya tanpa border gitu kan. Boleh elevationnya hilangin. Icon size juga bisa. Icon size, sebentar, itu icon size di mana ya?
Oh, alright. Oke, icon size ternyata di bottom navbar-nya. Ini kita kasih 40. Jadi besar, 10 jadi kecil gitu kan. 20 segini kita biarin basic aja. Oke, basicnya 20 ternyata. Mouse cursor juga ada, teman-teman bisa explore sendiri masalah yang kayak begini. Saya rasa nggak begitu ribet ya. Ini bisa digabung juga sama apa? Hmm, apa sih namanya? Tabbar. Ini bisa digabung sama tabbar. Jadi satu bottom navbar bisa punya satu tabbar. Jadi teman-teman bisa explore sendiri. Bisa kita kasih list juga. Nih, list juga bisa. Coba kita buat ya. Tadi saya kan yang ngasih contoh ada listnya ya. Nih, kita kita coba. Sebelumnya kan widgetnya kan kayak begini. Nah, ini kita bisa bikin widget baru di bawah sini, di luar sini. Stateless. Stateless apa stateful ya ini? Kita bikin stateless dulu aja. Activity. Gitu ya. Kita bikin di activity page, kita kasih jadi placeholder. Nah, kemudian di atas ini di daftar array yang ini kita ganti dengan activity page. Nah, kayak gini juga bisa. Kenapa kok bisa? Karena si activity page adalah sebuah widget gitu ya. Oh, sorry, kebalik. Sorry guys. Nih, bisa sini ya. Ini ganti home. Ya. Ini home, kemudian activity kita bisa ganti dengan placeholder. Kemudian dalamnya misalnya mau kita ganti gambar ya boleh-boleh aja. Kita ganti return center. Kemudian load image from pixum.photos. Bukan. Nah, ini E-nya ngawur kan. Gak apa-apa, nggak mesti. Child adalah image.network. Ini nggak perlu kayaknya. Ini benar, ini gini. Oke, nih Pixum Photos. Nih keluar gitu ya. Kita bisa tambahin image dari sini. Kita juga bisa ganti misalkan semuanya ini mau dipindahin ke widget sendiri-sendiri, kita juga bisa tambahin stateless. Ya. Si VS Code punya fitur baru sebenarnya. Kita bisa bikin ngomong gitu ya. Kita ngomong terus nanti dia ngoding gitu. Tapi saya belum berani nyoba nih. Profile page. Daripada ngetik ini kan sebenarnya dia harusnya udah tahu nih. Cons placeholder, profilnya jadi placeholder. Tapi belum ya, karena kita belum pindahin di sini. Jadi nanti kalau pluginnya VS Code yang itu udah oke itu nanti ngodingnya tinggal ngomong gitu aja. Profile page. Nih. Kayak gini. Ini profile. Nih, activity. Gambarnya keluar. Profile kita ganti dengan apa ya gitu ya. Return text widget aja. Profile page. Oke, aman. Jadi teman-teman bisa isi nih sembarang wis sak karepmu guys. Mau diisi apa gitu ya. Nah, home-nya gimana? Home-nya kita bisa juga bikin misalkan mau dikasih list view. Nah, ini juga bisa. Jadi ketika tab-nya sudah ada, page-nya punya rumah sendiri. Jadi kita nyetingnya itu di rumahnya masing-masing itu. Jadi di dalam page-nya ini kita bisa bikin STF, stateful widget. Kita kasih home page. Ini. Nanti di atas ini kita ganti dengan wait. Mudah-mudahan nggak kelamaan ya. Mudah-mudahan masih menikmati tutorialnya. Where is? Ini yang di atas nih. Ini ya nggak enaknya codingan di Flutter homepage ini kan. Nah, ini homepage udah dia jadi apa?
jadi placeholder doang. Nih homepage state, returnnya adalah placeholder. Create list of tutorial using list.generate. Nih. Tutorial ini salah, oke, karena tutorial saya itu punyanya adalah, ya ini dia nggak bisa baca nih, name sama image gitu kan. Name, terus ini image. Kemudian di sini saya kasih https pixem.photos, nggak butuh indeksnya, Copilot please nih. Nah jadi kadang pakai AI itu ribet-ribet sendiri, ya nggak apa-apa gitu, santai aja. Return list view of tutorial using list view dot builder and list style. Nih. Aku nggak mau returnnya tutorial item. Create list style. Allah. Oh, totai. Ya wes lah, baiklah. Nah. Alright. Aduh, apa ini list style? Aduh. Baiklah, on tab-nya nggak usah. On tab-nya nggak usah dulu. Ini apa nih? Ini. Yeay. Keluar guys. Ya ginilah ya, sama AI kadang melaku kadang enggak gitu. Santai aja. Nah ini udah bisa nih. Jadi udah ada list view-nya nih. Sekarang kita mau kasih on tab event gitu ya. On tab add bukan navigation, show snack bar dan add list style is tab. Oke, dah selesai. Loh, ini tinggal kasih nama sini add index to the snack bar and make it disappear faster. Ya. Kita accept aja lah. Dia ngasih row tambahan. Ngawur. Udah ini doang. Index. Salahnya nih ya. Gimana ya? Sebentar. Gini kan. Index. Indeksnya nggak mau. On tab. Gini mungkin. Ya udah. Bingung-bingung sendiri kan. Tapi ya gak apa-apa. Santai aja. Wait. Saya lupa. Bisa kok. Bisa kok. Bisa kok guys. Lali aku. Nanti ya. Wait. On tab ini apa? Gesture callback. Add index of the clicked. Mungkin ini ya. Mungkin. Kalau nggak tahu ya udah kita akhiri tutorialnya ya kan. Daripada saya mempermalukan diri sendiri. Oh bisa kan? Apa sih salahnya loh? Bedanya apa sih? I don't know. Ya udahlah. Pokoknya kena gitu kan. Scaffold context. Add index. Content snack bar. Oh, enggak sih. Sama ya. Ya udahlah gitulah ya. Oke, that's it guys. The last of our tutorials. Apa namanya?
Di Flutter Super Basic Series kita sudah selesai. Teman-teman tunggu aja kalau sempat bikin tutorial yang lebih details dan lebih hands on. Saya pasti bakal bikin dan bisa ditunggu di Udemy, bisa ditunggu di YouTube. Dan jangan lupa tetap jadi supporter kita di Dosen Ngoding untuk tetap membuat tutorial-tutorial yang berkualitas dan independen. Oke, see you guys in next daily coding videos.